Perkenalkan, nama saya Riza Nando dengan NPM 213120005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengantar manajemen proyek. Batasan utama sebuah proyek dibagi menjadi 3, yaitu tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Proyek sendiri adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang unik. Proyek memiliki karakteristik yaitu memiliki tujuan yang spesifik, batas waktu dan alokasi anggaran terdefinisi, potensi risiko teknis keuangan atau manajemen, tim dan sumber daya yang diperlukan, ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan. Selanjutnya, proyek memiliki sifat yaitu proyek yang dihentikan sebelum dimulai atau sebelum mencapai tahap tertentu karena dibagi alasan seperti perubahan prioritas atau kendala anggaran. Selanjutnya, berikut contoh proyek IT. Pengembangan aplikasi mobile, migrasi infrastruktur cloud, dan implementasi sistem manajemen konten CMS. Manajemen dan manajemen proyek. Manajemen merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen proyek merupakan sarana untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengontrol kegiatan sumber daya dalam proyek. Atau kita bisa sebut dengan parameter proyek yaitu biaya, mutu, dan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari manajemen. Yang pertama, efisiensi biaya sumber daya dan waktu. Kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan skop biaya sumber daya dan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, dapat menekan risiko yang timbul. Yang keenam, koordinasi internal menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek. Dalam sebuah proyek terdapat stakeholder. Project stakeholder yaitu adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek, antara lain sponsor proyek, manajemen proyek, tim proyek, staf pendukung, customer, user atau pengguna, supplier atau pemasok. Manajer proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab dalam memimpin sebuah proyek. Project manager harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam keberhasilan suatu proyek, mulai dari memilih tim proyek, membuat tujuan proyek dan perencanaan untuk dilaksanakan, menentukan aktivitas manajemen risiko, estimasi biaya, dan budgeting, penjadwalan proyek, serta mengelola sumber daya. Berikut adalah kemampuan yang harus dimiliki manajer proyek. People skill, leadership, listening, integrity, strong at building trust, verbal communication, strong at building teams, conflict resolution, critical thinking, dan understand. Selanjutnya kita akan membahas 9 area pengetahuan manajer proyek. Yang pertama, project integration management, yaitu memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek secara efektif dan dikoordinasikan. Selanjutnya kedua, project scope management, untuk memastikan semua pekerjaan yang diperlukan dimasukkan. Yang ketiga, project time management, menyediakan jadwal proyek yang efektif. Yang keempat, project cost management, untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengontrol anggaran. Yang kelima, project quality management, untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional sudah dipenuhi. Yang keenam, project human resource management, mengembangkan dan mempekerjakan personel yang efektif. Yang ketujuh, project communication management, untuk memastikan komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Kedelapan, project risk management, untuk menganalisa dan mengurangi risiko potensial. Yang kesembilan, project procurement management, untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dari sumber eksternal. 3 kemampuan utama seorang manajer proyek. Yang pertama, memimpin. Manajer proyek harus memahami dan menguasai semua hal baik secara teori maupun teknis terhadap proyek yang sedang ditangani. Manajer proyek juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan.
Yang kedua, negosiasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu dan anggaran yang diberikan, mengantisipasi hal-hal maupun masalah tak terduga. Ketiga, komunikasi. Seorang manajer proyek harus mampu bersosialisasi dengan bawahan atau anggota tim. Dia juga harus mampu membangun kedisiplinan secara struktural untuk timnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.